Jangan memburu dunia yang pasti akan kita tinggalkan. Persiapkan bekal akhirat yang pasti datang. Saudaraku, jangan berharap kebaikan jika diri kita menjauh darinya. Jika diri kita tak memulainya, kapan lagi waktunya? Lakukankah kebaikan? Tolonglah orang lain yang terbaik sesuai kesanggupan kita. Maka Allah Azza wa Jalla akan membalas dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kita dan keburukan itu akan mencelakai kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Inilah tabungan sesungguhnya, tabungan amal kebaikan. Jika suatu saat nanti kita membutuhkannya pasti kita akan mudah mengambilnya atau Allah Azza wa Jalla yang mudah memberikannya. Bagaimana mungkin kita akan mengambilnya jika tak pernah menyimpannya dan tak pernah menabungnya? Ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberi jika kita memiliki. Maka milikilah kebaikan. Milikilah sesuatu bekal yang cukup agar bisa membantu kebutuhan kita kelak di akhirat. Semua itu tetaplah dilandaskan pada amal sepenuh ikhlas karena Allah Azza wa Jalla semata. Garis bawah wakafa billahi syahida. Garis bawah cukuplah Allah menjadi saksinya. Obsesi amal yang tinggi harus dibarengi keikhlasan yang tinggi. Itulah kunci kebaikan kita. Saudaraku, pertanda amal baik kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk selalu dalam kebaikan dan semakin mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Sedang efek insaniyahnya adalah ianya dikenal perilakunya semakin baik di mata orang lain. Untuk kepentingan ini, maka Allah Azza wa Jalla lapangkan dadanya dan semakin diberi kemudahan untuk memahami garis bawah dinul Islam garis bawah ini. Saudaraku, sungguh diri kita kadang terkagum-kagum dengan dunia. Begitu terpesona sampai kita lupa daratan. Dunia pun dikejar-kejar tanpa pernah merasa puas. Sifat garis bawah qanaah. Garis bawah merasa cukup dengan setiap nikmat rizki pun jarang dimiliki. Demikianlah watak manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Qs. Al-Hadid 20. Saudaraku, dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Karenanya Allah Azza wa Jalla firmankan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat lainnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik surga. Qs. Ali Imran 14. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menyebutnya dalam rangka menyatakan bahwa dunia itu dinilai rendah. Yang dimaksudkan dunia itu garis bawah laib garis bawah permainan adalah sesuatu yang batil. Sedangkan yang dimaksud garis bawah lahu garis bawah melalaikan adalah segala sesuatu yang melalaikan dan pasti akan lenyap. Fathul Qadir, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Mauqi at-Tafasir 7/156. Saudaraku, dunia ini hanyalah perhiasan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan. Perhiasan yang dimaksud adalah pakaian, makanan, minuman, kendaraan, rumah, istana dan jabatan kedudukan. Dunia menjadi ajang berbangga di antara manusia, sibuk dengan memperbanyak harta dan begitu bangga dengan anak. Itulah yang Allah Azza wa Jalla firmankan. Dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan, setiap pengagum dunia begitu saling berbangga satu dan lainnya. Inilah yang sering kita lihat. Mereka sangat ingin sekali tersohor dalam hal itu dari yang lainnya. Beliau menjelaskan, setiap pengagum dunia akan selalu berbangga dengan banyaknya harta dan anak dari yang lainnya. Ini suatu realitas pada para pengagum dunia. Lalu bagaimanakah sikap yang benar? Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, hal ini berbeda dengan orang yang mengenal dunia dan hakikat. Ia hanya menjadikan dunia sebagai tempat berlalu, bukan negeri yang ia menetap selamanya. Dunia hanya dijadikan negeri sebagai ajang untuk saling berlomba mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Dunia hanya jadi sarana untuk sampai pada Allah Azza wa Jalla.
Jika ia melihat orang yang begitu bangga dan saling berlomba dalam harta dan anak, ia balas dengan berlomba terdepan dalam amalan soleh. Kalimat terakhir yang dikatakan oleh Syekh As-Sadi di atas hampir sama dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam hal dunia, maka unggulilah dia dalam hal akhirat. Lataif Al-Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Maktab Al-Islami, cetakan pertama, 1428 Helm 428. Saudaraku, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, seperti hujan, garis bawah adalah hujan yang datang setelah sebelumnya manusia berputus asa dari turunnya. Garis bawah inilah yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Qs. Asy-Syura 28. Garis bawah inilah hujan yang membuat manusia terkagum-kagum karena sudah begitu lama tak kunjung turun. Saudaraku, orang yang terkagum pada dunia diibaratkan dengan orang yang terkagum pada garis bawah guides. Garis bawah adalah hujan yang begitu lama dinantikan, sehingga jika hujan tersebut turun, maka orang pun akan terkagum-kagum, merasa takjub. Demikianlah sifat pengagum dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Lihatlah bagaimana tanaman yang tumbuh dari hujan tersebut begitu dikagumi. Demikianlah orang kafir yang mengagumi dunia. Mereka begitu tamak pada dunia dan begitu condong padanya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimanakah sifat dunia, bagaimanakah keadaan harta dan kemewahan dunia lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa nikmat dunia hanyalah nikmat dan perhiasan sementara yang akan sirna. Allah Azza wa Jalla mensifatinya dengan tanaman yang terlihat kuning, padahal sebelumnya berwarna hijau nan ceria. Tanaman tersebut akhirnya pun hancur kering. Begitulah pula kehidupan dunia. Awalnya berada di masa muda, kemudian beranjak dewasa, lalu dalam keadaan lemah di usia senja. Manusia di masa mudanya begitu enak dipandang dan ia dalam kondisi fisik yang kuat dan bugar. Kemudian ia pun beranjak dewasa dan berubahlah kondisi fisiknya. Lalu ia beranjak ke usia tua senja. Ketika itu dalam keadaan lemah dan sulit untuk bergerak sebagaimana mudanya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu, sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu, sesudah kuat itu lemah kembali, dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Qs. Ar-Rum 54. Saudaraku, ayat di atas menunjukkan bahwa dunia pasti akan sirna dan segera kita tinggalkan. Akhirat suatu hal yang pasti akan kita temui, tanpa diragukan lagi. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyampaikan ancaman di akhirat dan juga memotivasi untuk meraih kebaikan di negeri yang kekal abadi. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Di akhirat cuma ada dua kemungkinan, yaitu mendapatkan siksa ataukah mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan meraih keridaannya. Saudaraku, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk zuhud pada dunia dan lebih mementingkan akhirat. Taisir Al-Karimir Rahman, Helm 841. Karena sesungguhnya, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Disebutkan dalam sebuah hadits dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, satu bagian kecil nikmat di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Hari, Bukhari 3250. Sungguh, nikmat dunia dibanding dengan nikmat akhirat amat jauh sekali. Namun kenapa kita lebih mengharap dunia dari akhirat? Mengapa kita lebih mengharap ridha manusia daripada ridha Allah Azza wa Jalla? Saudaraku, janganlah terlalu kagum dengan kehidupan dunia karena akhirat telah menunggu kita di masa depan. Dunia dengan pasti akan segera kita tinggalkan. Dunia hanyalah sebagai tempat untuk mengumpulkan berbagai bekal dengan amalan menuju negeri kekal abadi di akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga tetap istiqomah senantiasa mengumpulkan bekal amal-amal terbaik menuju akhirat untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab.